Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk semua dukungannya, terima kasih untuk semua kebaikannya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Di sini bukan niat untuk menyombongkan diri atau apapun. Di sini kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi kebaikan, dan berbagi manfaat untuk sesama teman-teman. Yang lagi sakit, insya Allah sembuh. Yang lagi dalam kemiskinan, insya Allah kalian kaya. Yang lagi dalam kesusahan, insya Allah akan bertemu bahagia. Amin. Teman-teman, kalian pasti sudah mendengar ya antara ada pasar setan sama pasar dieng di Gunung Lawu, ya kan? Pasti pernah dengar ya. Nah, begini teman-teman, pasar setan dan pasar dieng di Gunung Lawu itu bukanlah tempat yang sama, itu tempat yang beda teman-teman. Jadi jangan salah, walaupun secara goib itu pasar setan sama pasar dieng itu sebenarnya sama, tempat transaksi, tempat jual beli. Nah, kalau pasar setan teman-teman di Gunung Lawu ini, nah kalau pasar setan ini teman-teman itu tuh ibarat kata itu tempatnya kalau orang modern bilang ini tempatnya para elit-elitnya gitu loh teman-teman. Sebangsa Tumenggung, Demang, itu tuh di pasar setan ini mereka bertransaksi. Nah, kalau di pasar dieng ini mereka adalah, kalau di pasar setan ini teman-teman tidak ada yang berani mengganggu para manusia, tidak ada. Nah, sedangkan kalau di pasar dieng ini biasanya makhluk gaibnya ini suka mengganggu. Tapi kalau seseorang masuk ke pasar setan itu sudah dipastikan tidak bisa dikeluarkan kecuali ada yang mengeluarkan teman-teman. Kayak kasusnya Mas Alfi Kurniawan, itu dia tersesatnya bukan di pasar dieng, dia di pasar setan. Nah, posisinya di mana? Beda apa sama ini tempatnya? Kalian pasti penasaran ya teman-teman. Baik, akan saya jelaskan. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan. Ini yang saya ceritakan ini yang setahu saya ya. Jadi yang pernah saya alami dan pernah saya lihat. Jadi pasar setan sama pasar dieng itu beda. Nah, lokasinya kalau pasar dieng itu, di pasar dieng itu lokasinya di pendakian jalur pendakian Adan. Tadi teman-teman lanjut habis Adan. Jadi kalau pasar setan itu pasar dieng itu adanya di jalur pendakian dari Gunung Lawu, dari Candi Ceto itu ada Padang Sabana. Setelah Gubak Menjangan itu ada satu sabana. Nah di situ pasar dieng di situ. Nah kalau pasar setan itu adanya ini di antara Argo Dumilah sama Argo Dalem, adanya di situ. Jadi beda teman-teman. Nah, siapa saja penghuni dari Gunung Lawu yang di pasar dieng itu teman-teman? Penghuninya di pasar dieng itu teman-teman, jadi transaksi yang terjadi situ transaksi jual beli. Terkadang orang-orang pinter, orang-orang yang ahli spiritual itu biasanya jual belinya itu di pasar dieng ini. Di pasar dieng ini dia bisa membeli atau menarik sesuatu. Nah waktu saya pertama kali dibawa oleh Ki Tunggul Wulung ke alam gaib Gunung Lawu ini, saya dibawanya
ke pasar Dieng teman-teman, ke pasar Dieng yang saya bilang saya masuk gapura, terus saya dimandikan. Di situ ada orang yang berjualan seperti orang-orang biasa kita berjualan. Nah di situ itu ya sama kayak orang jualan, rumahnya itu rumah dari bambu teman-teman, dari bambu, dari papan gitu. Nah di situ cuman kalau di pasar Dieng ini teman-teman, di pasar Dieng ini penghuninya ini tidak ada anak-anak kecil. Jadi tidak ada anak-anak kecil seperti seusia saya waktu itu, saya umur 17-an tahun, 18 tahun ke atas menuju yang ketua gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang kecil. Nah setelah itu teman-teman, di pasar Dieng sendiri, kalau kita berada di dalam pasar Dieng itu kita nggak bakalan merasa kenyang. Adanya itu cuman makan dan makan terus gitu. Nah dan penghuninya teman-teman itu macam-macam. Kalau di pasar Dieng itu ada yang telinganya ini memanjang, terus mohon maaf ini mulutnya nih gesek gini loh teman-teman, atas sama bawah gitu loh. Nah kalau di pasar Dieng itu biasa terjadi transaksi jual beli teman-teman. Nah itu yang orang kenal itu ya di pasar Dieng ini yang ada pohon-pohon apa ya, bunga apa saya nggak tahu namanya, pokoknya di situ tuh untuk pasar Dieng. Nah sedangkan di pasar Setan teman-teman, pasar Setan itu tempatnya ini ada di antara Argo Dalem sama Argo Dumilah. Nah itu adanya di dekat Sendang Kuning, itu pasar Setan itu adanya di situ. Nah di pasar Setan sendiri teman-teman itu ada suatu pendopo besar. Pendopo besar itu adalah tempat di mana orang-orang yang melakukan kesalahan itu menerima hukuman teman-teman. Seperti orang-orang yang pesugihan dan semuanya sembarang macam itu tempatnya di situ. Jadi hukumnya di situ. Nah, kenapa Mas Alfi ini bisa masuk ke pasar Setan teman-teman? Sebenarnya Mas Alfi ini sudah sampai ke atas, ke Argo Dumilah ini, Argo Dalem ini sudah, Mas Alfi ini udah sampai di atas, di puncak. Dia mau turun, ceritanya tuh begitu teman-teman, mau turun. Nah nggak sengaja Mas Alfi itu nendang batu itu. Kalau di Telaga Kuning itu kadang ada batu yang disusun tuh, itu jangan sampai dipindahkan. Nah di situ itu adalah gerbang. Nah karena Mas Alfi melakukan kesalahan, maka Mas Alfi ini dihukum di situ, menjalani hukuman teman-teman, menjalani hukuman. Terus Mas Alfi ini teman-teman, Mas Alfi ini dalam menjalani hukuman dia disuruh ngangon. Jadi suruh ngangon, tahu nggak teman? Mengembala ternak di situ. Nah setelah mengembala ternak di situ, sampai suatu ketika Mas Alfi ini ketemu saya. Nah kan saya ketemu Mas Alfi ini sama Purwanto. Mas Alfi itu bilang, "Mbak, tolong aku Mbak." Saya tanya, apa? Nah, ketemu saya tahu Mas Alfi ini masih hidup. Kok saya bisa merasakan Mas Alfi ini bisa hidup? Teman-teman, kalau di dunia gaib itu, kalau seseorang kita pegang, terus kulitnya ini nempel ke kita, ke tangan, itu berarti dia sudah tidak bernyawa. Nah sedangkan Mas Alfi ini teman-teman, dia waktu saya pegang, saya peluk ini masih anget, badannya ini masih anget dan ininya nggak nempel, kulitnya tuh nggak nempel. Kalau Purwanto saya ajak salaman gini dia nempel teman-teman. Terus saya bilang sama Yang, itu kenapa Yang dia berada di sini?
Oh, karena dia merusak gerbang di pasar setan. Oh, begitu ya yang J. Nah, setelah itu saya berusaha untuk mengeluarkan Mas Alfi. Kenapa kok tidak serta-merta hari itu saya keluarkan? Karena ada sesuatu hal, teman-teman. Sesuatu hal. Jadi Mas Alfi ini harus ibunya yang mengeluarkan. Nah, pada akhirnya ibunya lah yang mengeluarkan Mas Alfi, teman-teman. Nah, saya di sini mohon doanya, teman-teman, agar Mas Alfi ini segera ingat siapa dirinya, siapa keluarganya, jadi langsung bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Begitu, teman-teman ya. Mohon doanya, karena doa orang banyak itu insya Allah akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, teman-teman. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara pasar Dieng dan pasar setan. Itu. Jadi dua tempat dan bukan tempat yang sama, walaupun keberadaannya sama-sama di Gunung Lawu. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalaupun di pasar Dieng kita bisa ibaratnya tuh jual beli barter. Mungkin orang yang beruntung dia bisa membeli sesuatu dari pasar Dieng. Nah, kalau kamu bisa membeli sesuatu dari pasar Dieng, itu simpen, insya Allah kamu akan mendapat keberkahan. Ini bukan syirik loh ya, bukan syirik. Kalau syirik itu kita menyembah selain Allah kan gitu. Kalau ini kan jual beli barang, kita beli emas kan gitu. Kita simpen. Suatu saat emas itu akan bermanfaat bagi kita. Demikian juga sesuatu barang yang ada di pasar setan ini, pasar Dieng ini, dia suatu saat akan bermanfaat bagi kamu. Percaya atau tidak percaya, hal itu pasti akan terjadi. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau di pasar setan itu tidak ada jual beli, karena di pasar setan ini murni untuk di tempat dihukum atau orang menjalani hukuman. Makanya di situ tuh ibarat kata itu isinya demang kayak jadi isinya tuh orang-orang yang punya kedudukan tinggi di bangsanya gitu loh, teman-teman. Begitu, teman-teman, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tetap berhati-hati di tempat dimanapun kamu berada. Jangan sombong, jangan jumawa, jangan angkuh merasa kamu selalu bisa. Karena belum tentu apa yang kita harapkan, belum tentu yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Ada sosok-sosok gaib yang lebih kuat atau lebih pintar dari kita. Jangan salah, jin pun ada yang lebih cerdik dan lebih bisa mengaji daripada kita. Kalian kalau tidak percaya, saya punya satu teman jin namanya Abdullah. Itu bacaan Al-Qurannya dari saya nggak ada ujung kukunya, teman-teman. Nggak ada. Dia juga sholat, dia juga zikir, bahkan tiap hari itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun nggak ada apa-apanya sama dia, teman. Namanya Abdullah. Tingginya itu sekitar 9 meteran. Bener. Itu jadi kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya makhluk kecil di antara jagat besarnya Gusti Allah, alam semesta. Maka dari itu, teman-teman, tetap rendah hati, tetap legowo, bahwasanya apa yang ada di alam dunia ini hanyalah mutlak milik Allah, di mana akan diminta pertanggungjawaban, akan diminta dikembalikan. Untuk itu, teman-teman, selalu rendah diri dan mawas diri bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa, ya.
Begitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang saya alami. Teman-teman mau percaya ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Ini hanya tukar kawruh, tukar ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman, kalau penjelasan saya ini salah, silakan komentar atau silakan beritahu saya, karena saya dengan tangan terbuka menerima saran, menerima nasihat dari teman-teman semua. Begitu teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Semoga saya doakan kembali, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam keadaan berbahagia. Amin amin Allahumma amin. Manusianya bisa berkata, Allah juga yang menentukan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.